Pagi hari ini kita bersyukur kalau boleh bersama-sama beribadah kembali di rumah Tuhan. Kita bersyukur, kita patut bersyukur karena Tuhan baik. Kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan, tidak peduli apapun yang terjadi. Kita tetap memberikan yang terbaik karena bahagia tidak ditentukan oleh kondisi, tapi keputusan. Puji Tuhan, kita akan berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari yang indah Tuhan jadikan. Karena kebaikan dan kemurahan Tuhan kami boleh menikmatinya, dan kami menikmati dan kami mengucap syukur untuk itu. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, sungguh baik dan teramat baik. Terpujilah nama Tuhan. Tak habis-habisnya kami mengucap syukur, menaikkan syukur kami kepada Tuhan. Tuhan menolong setiap saudara-saudara kami yang sedang menuju tempat ini, sedang melangkahkan kaki. Tuhan tibakan dengan tidak kurang suatu apapun, dan kami boleh berkumpul bersama-sama untuk beribadah menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan jalan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tutup bungkus kami dengan tutung darah anak domba. Setiap kami dari depan sampai belakang, Tuhan yang menolong setiap kami. Biarlah Roh Kudus yang menguasai tempat ini, sehingga setiap kami boleh menikmati hadirat Tuhan, dilawat Tuhan, dan menerima kasih kemurahan Tuhan. Dan kami boleh diubahkan. Hidup kami tidak sama lagi ketika kami datang. Kami boleh memperoleh kemenangan, memperoleh janji-janji Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur, kami buka ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.
senang hatimu. Menjadi doa kami Tuhan.
kami boleh menikmati tinggal di dalam hadirat Tuhan. Tidak ada tempat terindah. Yesus Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Ya kami menyadarinya itu Tuhan. Semua karena kemurahan, bukan karena kuat dan gagah kami. Hanya karena Tuhan yang baik bagi kami. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Haleluya. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, saya persilakan duduk. Kita tetap di dalam hadirat Tuhan. Biar kita boleh menikmati tinggal di dalam hadirat. Tidak begitu banyak orang, tidak ada begitu banyak waktu lagi.
gagah kita. Benar-benar bukan karena kepintaran kita menjaga kesehatan. Semua hanya karena kemurahan Tuhan. Persiapkan hati kita untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan. Perkatakan setiap pujian dari hati. Ucapkan itu di hadapan Tuhan. Biar itu menjadi deklarasi kita di hadapan Tuhan. Bahwa oleh karena Tuhan sajalah kita ada di tempat ini. Naikkan pujian ini dengan setulus hati. Dari dalam hati memperkatakan itu. Sehingga hati kita boleh siap ditaburi kebenaran firman Tuhan yang akan mengubahkan setiap hidup kita. Percayalah, hanya firman Tuhan, hanya Tuhan saja yang sanggup menolong. Tidak ada yang lain. Setiamu nyata di sepanjang hidupku, darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Kami berkata-kata di hadapan Tuhan. Ku tinggikan Engkau.
ada dalam tangan Tuhan. Kami percayakan sepenuhnya untuk Engkau pelihara, Engkau lindungi, Engkau jagai. Karena kami tahu hanya di dalam Tuhan kami aman. Amin Tuhan. Dan perlindungan-Mu sempurna atas kami, penyertaan-Mu sempurna atas kami, kasih-Mu sempurna atas kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Kami mau mengenal Engkau lebih dalam lagi. Kami mau menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kesempatan yang indah yang Tuhan berikan kepada kami, untuk kami terus belajar lebih dalam lagi menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Bapa, kami siap mendengar. Berbicaralah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Semuanya diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memang luar biasa dalam hidup kita ya. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, pagi ini kita sudah menyembah di dalam roh dan kebenaran. Kita sudah rasakan betapa Tuhan menjamah kita. Ya, Roh Kudusnya bekerja dalam hidup kita. Itu sesuatu yang luar biasa. Puji Tuhan. Mari kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang hari ini saya beri judul ketekunan. Ya, satu kata yang sudah kita pahami dari kecil sampai saat ini, mudah untuk dimengerti. Ya. Namun kita mau belajar bersama-sama kehendak Tuhan dalam hidup kita. Mengapa kita harus bertekun? Dari mana asalnya ketekunan? Sumbernya dari mana? Apakah penting? Apakah perlu yang namanya ketekunan? Sesuai dengan firman Tuhan. Ya, mari kita baca bersama-sama di dalam Lukas 8 ayat 15. Lukas 8 ayat 15. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang mendengar firman itu, menyimpannya dalam hati yang baik, dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Ya. Kita sudah dengar perumpamaan tentang penabur. Ya. Bagaimana benih itu ditabur dan dia yang jatuh di pasir kalau nah, tetapi Tuhan mengajarkan kepada kita benih yang baik. Jadi firman Tuhan itu akan ditabur kepada kita. Mendengar firman, menyimpannya dalam hati, ada terusannya, yang baik. Yang anehnya ada kelanjutannya, tidak berhenti sampai di situ, dikatakan dan mengeluarkan buah. Belum berhenti, ada kelanjutannya lagi, yaitu dalam ketekunan. Artinya tidak cukup kita hanya mendengar firman Tuhan. Tidak cukup kalau kita hanya mendengar itu lalu menyimpannya dalam hati. Hatinya harus hati yang baik. Kalau tanah itu tanah yang subur. Percuma kalau benih itu di tanah yang gak subur. Kami sudah mengalami di rumah, kami suka sekali sekarang ini bercocok tanam. Gembala heran, kenapa nih sudah diri kok gak tumbuh, sudah tumbuh harus mati. Nah, kami mempelajari kenapa. Jadi tanahnya harus tanah yang subur. Percuma cuma di atasnya saja, di bawah nggak subur juga, nggak bisa hidup, pasti mati di tengah jalan. Yang terakhir, bukan hanya cukup dalam hati yang baik, tanah yang subur, dia juga harus mengeluarkan buah. Jadi tanaman itu kalau kita nanam buah, percuma
percuma kalau nggak berbuah, betul nggak? Kita nanam buah tapi cuman pohon aja, daunnya lebat, ya cukup buat ngisis lah gitu. Tetapi tidak menghasilkan buah. Dan Tuhan tambahkan buahnya itu dikerjakan dalam ketekunan. Tekun itu terus menerus, nggak hanya sekali dua kali, nggak gampang menyerah, terus menerus tekun. Ya, coba kita belajar terus di dalam Yakobus 1 ayat 4. Pentingkah ketekunan itu? Kenapa Tuhan tambahkan dalam ketekunan? Kalau kita menanam padi, menanam pohon lah ya, pohon buah mangga misalnya, nggak serta-merta begitu ditanam terus keluar buahnya. Harus menunggu waktunya dia akan berbuah. Kita juga harus melakukan sesuatu, bukan cukup menunggu, diam saja, nggak ngapa-ngapain, enggak. Harus disirami, harus dikasih pupuk, dilihat, disiangi, sampai kadang-kadang kalau namanya buah seperti buah yang besar-besar itu lama, bertahun-tahun baru menghasilkan buah. Dalam ketekunan itu akan menghasilkan buah yang baik, ya. Tekun itu pentingkah? Yakobus 1 ayat 4 kita baca bersama-sama. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun juga. Nah, ya, ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Kalau buahnya itu kecut, kalau kita nanam mangga, terus buahnya itu kecut, selain ibu yang sedang ngidam, waktu dibuat rujak sesekali, itu kita nggak suka, nggak enak. Saya punya pohon belimbing, buah sih buah kecil, udah kecil, kecut, males saudara ya, nggak enak, nggak bisa dinikmati. Jadi buah itu harus manis, enak, dan yang penting matang. Kelanjutannya saya nggak bahas ya, supaya jadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan satu apapun. Luar biasa ya, buah ketekunan itu seperti itu, menghasilkan buah yang matang. Lalu dari mana asalnya ketekunan itu? Dari mana? Kita lihat dalam Yakobus 1 ayat 3, naik ke atas 1. Dari mana sih asalnya ketekunan itu? Ketekunan itu asalnya dari ujian terhadap imanmu. Orang hidup dari kecil, remaja, dewasa, tua sekalipun tidak luput dari yang namanya ujian. Anak sekolah juga harus ujian, kalau enggak naik. Masih pintar seperti apa kalau nggak ikut ujian, naik enggak? Enggak. Saya sakit kok. Ya silahkan sakit. Ditunda, paling itu yang bisa dilakukan guru di sekolah. Ditunda sampai dia harus mengikuti ujian. Orang hidup itu pasti ujian. Kalau orang mati, kenapa orang mati dimandikan? Kenapa? Karena tidak bisa mandi sendiri. Tidak bisa mandi sendiri. Nah sekarang katanya, kenapa orang mati dikuburkan?
Betul, biar nggak bau. Pinter ya, biar nggak bau. Nah, saudara, kalau orang mati itu misalnya mandi, perlu nggak ditanyain, kamu mau mandi air dingin apa air panas? Gitu ya. Nggak penting bagi saya. Apakah kamu mandi di dalam kamar mandi atau di taman? Nggak penting bagi saya. Yang penting ditanya mengalami sesuatu itu adalah orang yang hidup. Coba yang hidup angkat tangan di sini. Semua hidup di sini ya. Semuanya hidup. Saya percaya orang yang hidup akan mengalami yang namanya ujian terhadap iman. Katakan, berbahagialah kamu jikalau kamu mengalami banyak pencobaan, ya kan? Tetapi ada kelanjutannya, karena ujian terhadap imanmu itu yang penting, yang paling penting. Jadi pencobaan yang disebut itu adalah pencobaan karena ujian terhadap iman. Bukan percobaan-percobaan yang karena kesalahan kita sendiri, karena kita nggak belajar, nggak naik kelas, karena kita lalai, makanya apa yang kita kerjakan tidak berhasil. Bukan itu. Yang mendatangkan ketekunan adalah ujian terhadap iman. Bukan pencobaan yang kekonyolan kita sendiri, karena kesalahan kita sendiri, tetapi ujian yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita, itu yang menghasilkan ketekunan. Luar biasa ya, puji Tuhan. Lalu sumber ketekunan itu dari mana? Sumber ketekunan itu Roma 15 ayat 5, ada sumbernya. Kita baca bersama-sama. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Yesus Kristus. Nah, sumbernya itu dari Allah. Sumber ketekunan dan penghiburan. Jadi jangan khawatir kalau kita bilang aku nggak mampu, nggak bisa, sungguh aku nggak bisa. Mas capek aku, nggak berhasil terus. Sudah berkali-kali loh, sudah diulang nggak bisa. Saudara kalau tahu saya punya anjing yang baru, namanya Siro. Katanya anak saya dikasih nama Siro sunglasses karena matanya bagaimana gitu menurut dia. Nah, tadi pagi dia berhasil naik keranjang saya. Setiap malam dengan tekun dia berusaha lompat. Memang di sebelah tempat tidurnya Pak Gembala itu dikasih kursi gitu ya, kursi pendek di situ. Tapi selama ini dia nggak berhasil aja, cuma ngangkat kepalanya aja, nyoba jatuh gitu. Kadang-kadang kasihan sininya kejantung-jantung, tapi nggak putus asa. Terus mencoba setiap hari. Nah tadi pagi saya dipanggil Pak Gembala, mana sini lihat ini, sudah di atas tempat tidur saya. Toleh, luar biasa. Buah dari ketekunan, ya. Allah itu sumber ketekunan. Allah itu melakukan segala sesuatu dengan tekun. Matahari dibuat muncul dari pagi dan terbenam pada malam hari. Bulan dibuatnya bersinar di malam hari. Udara selalu diberikannya untuk kita. Manusia yang sering merusaknya, sampai osamnya itu yang sudah dikasih Tuhan untuk melindungi kita jadi rusak.
Seringkali manusia nggak menyadari pakai AC. Wah, setiap hari enak dingin, tapi ozonnya rusak. Tapi gimana lagi? Tuhan itu tapi tetap baik, memelihara kita, memberi kita kesehatan. Amin. Puji Tuhan ya. Nah, Allah melakukan yang terbaik buat kita. Kalau kita ini sifatnya seperti Allah, maka kita ini bisa bertekun. Karena kita sudah disetting oleh Allah menjadi pemenang, diangkat jadi anak Allah, jadi ahli warisnya Tuhan, pewaris kerajaan surga. Waduh, jadi jangan sampai kita ini minder. Banyak kali perkataan orang yang membuat jatuh image kita, harga diri kita jatuh. Terus menerus Tuhan tidak ingin kita dijatuhkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ingat, makanya sering-seringlah baca firman Tuhan, karena firman Tuhan itu akan memberi kita kekuatan, penghiburan, dan kita terus melakukan bagian kita dengan ketekunan. Percayalah, Allah bertanggung jawab untuk kita semua, dan Dia memberi kita kemampuan. Belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Janjinya tuh luar biasa. Sudah, bukan janji Tuhan aja, kenyataannya begini. Kenyataan itu tidak akan selalu seperti itu. Kita bisa melaluinya. Tuhan akan menolong kita. Amin. Kita akan melihat ya video, sebetulnya video yang saya buat ini sebetulnya buat promosi, tapi karena kalimatnya ini bisa memberi kita bagaimana ketekunan itu seperti apa, sampai di mana kita ketekun. Ya, banyak Allah memberi contoh pada binatang-binatang. Belajarlah kepada semut, ya kan? Terus juga dari keong, dari kura-kura, ya. Tapi karena yang saya buat ini adalah tentang lebah, ya. Jadi kita mau belajar. Lebah itu ciptaan Tuhan yang luar biasa, dan dia menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk kita semua, ya. Ini kita akan melihat bersama-sama. Saya akan sedikit bacakan supaya nggak lama. Nah itu, ya, suaranya. Seri ilmu pengetahuan. Ini adalah peternakan lebah. Kalian tahu nggak, kalau untuk menghasilkan 500 ml madu, koloni lebah itu harus hinggap pada sekitar 2 juta bunga loh. Total perjalanan bolak-balik dari sarang ke bunga-bunga itu kurang lebih 88.500 km. Dan itu setara dengan 2 kali perjalanan mengelilingi bumi. Wow, keren bukan? Sedangkan 1 sendok madu membutuhkan 4.200 kali perjalanan dari sarang ke bunga. Seekor lebah bisa melakukan perjalanan 10 kali setiap hari. Jarak perjalanan terjauh 12 km. Dan herannya, lebah melakukannya dengan tekun dan tak kenal lelah demi menghasilkan madu. Wow. Lebah itu begitu gigih. Padahal lebah itu ya ada ratu, ada lebah jantan, ada lebah pekerja, dan lain-lain, banyak sekali. Dan ada ratunya yang suka merentah-merentah. Tapi semua punya bagian masing-masing. Tidak pakai iri-irian, tidak pakai. Kamu tahu nggak? Kalian tahu nggak itu katanya itu? Kalau lebah jantan itu tugasnya hanya mengawini ratu. Padahal setelah mengawini ratu dia akan mati. Terus hidupnya buat apa? Lebah pekerja, lebah penjaga itu tugasnya hanya menjaga sarang, menjaga ratu, menjaga telurnya, menjaga madu-madu di dalam sarang itu. Dan tahu enggak,
Kalau kita datang dan menggoda, mengganggu, maka lebah penjaga itu akan marah. Dia akan mencoba untuk menyengat. Kalau diganggu, kalau enggak. Dan tahu enggak, kalau dia sudah menyengat, dia akan mati. Seperti itu. Jadi hidupnya buat apa? Dia menyengat buat apa? Kalau dia akan mati, ya kan? Ratu hanya bertelur begini terus, enggak ngapa-ngapain. Pekerjaan yang paling tadi yang saya ceritakan di sini tadi, pekerja ini yang terbangnya luar biasa jauh. Kalau dibilang iri-irian, oh kok enak kalau duduk-duduk di dalam sarang, ada yang bagian menjaga. Lebah itu ya, kalau dia udah cari madu, dia punya dua perut. Perut yang satunya itu untuk makanan, untuk mencerna makanan. Yang satunya lagi khusus diisi madu. Kalau dia dari ngambil madu, dia kembali ke sarang, diberikan kepada lebah yang lain. Lalu diproses lagi. Dia terbang lagi, cari lagi. Dan perjalanannya, wah luar biasa. Ya, 88.500 kilometer yang setara dengan 2 kali perjalanan mengelilingi bumi. Itu hanya untuk 500 ml madu, sebotol marjan itu. Bayangkan betapa pekerjaannya yang dilakukan dengan tekun untuk kita makan. Ya, 1 sendok madu membutuhkan 4.200 kali perjalanan ke sarang bunga. Tapi dilakukan dengan tekun. Hidupnya cuma itu. Begitu saja. Itu loh ketekunan yang diajarkan Tuhan kepada kita. Gak ada lelah-lelah, gak pakai iri-irian. Itu aku yang berat. Kayak istri di rumah ya, suami kerja, kok enak. Istri kan lebih dari pemenang ya kan. Ya kan Ren? Istri dia kan enak ya, terima. Yang kerja kan suaminya, istrinya gitu. Nah, seperti itu. Jangan pakai iri-irian, tapi istri kan di rumah kerja juga, ya kan, masak, nyapu, setrika, bantu suami juga, sama-sama bekerja. Dulu waktu saya bekerja, saya pikir enak ya di rumah itu ya. Kita kan pagi-pagi sudah ke kantor. Mungkin Reni tahu juga ya, di mana dulu bekerja, terus di rumah saja. Capek di rumah itu ya. Pekerjaannya nggak ada habis-habisnya ya, nggak ada habis-habisnya. Enak kalau di kantor, mungkin ada waktu istirahat, sudah selesai. Apalagi Bu Dewi sudah kerja, nganuin rumah tangga luas. Saya tahu capeknya luar biasa, tapi puji Tuhan diberi kekuatan untuk tetap melayani Tuhan, itu suatu anugerah. Diberi kesehatan itu anugerah yang besar ya. Manfaatkan seperti itu. Ya, jadi penting nggak ketekunan itu? Yang penting dikatakan Tuhan itu adalah orang-orang kudus. Wahyu 14 ayat 12. Ketekunan yang diperlukan Tuhan itu adalah ketekunan yang dilakukan oleh orang-orang kudus. Itu sangat penting ya, untuk menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus terus menerus dibangun dan dibangun. Wahyu 14 ayat 12. Gak apa-apa yang sudah, ini bisa. Wahyu 14 ayat 12. Nah, ini dia. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Itu
Itu yang penting. Jadi kita adalah orang-orang kudus yang dipilih oleh Allah dan yang datang memenuhi panggilan Allah, menjadi umat-umat pilihan Allah. Penting, ketekunan kita itu sangat penting. Jangan sampai gara-gara hal-hal kecil membuat kita lalai hanya untuk menyenangkan diri sendiri, membuat kita jadi loyo. Tuhan inginkan orang-orang kudusnya berjalan di dalam ketekunan, ya, untuk menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus itu, ya. Sekali lagi, sekarang yang terakhir. Jadi perlukah kita bertekun? Nah, itu sudah bisa, ya. Yang penting ialah ketekunan orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Lakukan saja, lakukan saja. Banyak hal menghalangi kita, kerjakan. Terus pantang mundur, pantang menyerah. Kita akan melihat hasilnya. Hasilnya ketekunan itu ada di dalam Ibrani 10 ayat 36. Ibrani 10 ayat 36. Ibrani 10 ayat 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan, ya, jadi perlu, ya. Supaya apa? Supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Dari janji Allah itu sudah ada di dalam firman Tuhan. Janjinya luar biasa bagi kita semua. Kita akan meraihnya kalau kita bertekun. Kadang-kadang kita sudah berjalan, sudah dari sana sampai di sini, kita loyo, kita lemah, karena merasa jauh, ya, jauh, masih jauh, kok gak nyampe-nyampe, kok gak sampai-sampai, aduh, sudah sampai di sini gak sampai-sampai. Padahal kita tinggal meraih dengan tangan kita sudah sampai. Tapi kalau karena mata kita buta, capek, maksud mata rohaninya tidak kelihatan, yang tinggal selangkah itu, wes balik. Rugi besar, ya, rugi besar. Makanya Tuhan mengajarkan kita untuk bertekun, untuk memperoleh apa yang dijanjikan. Seperti dalam Filipi 4 ayat 13, gak usah dibuka deh, saya bacakan aja. Filipi 4 ayat 8, maaf. Filipi 4 ayat 8, pasti semua sudah hafal. Semua yang benar, semua yang mulia, adil, tulus, dan yang manis, semua yang mulia, yang layak didengar, pikirkanlah semua itu, ya. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Nah, ini dia gambar. Waduh, tidak kelihatan, ya. Itu yang atas itu lebah dan yang bawah itu lalat. Lebah meskipun dibawa ke tempat yang kotor, dia tidak tertarik. Dia akan tetap matanya itu melihat, mencari apa? Bunga. Gak tertarik dia sama yang lain. Lebah cepat menemukan bunga karena matanya sudah disetting untuk sesuatu yang
baik. Lalat, meskipun diajak ke rumah gedongan, ke istana raja yang terbuat dari emas, yang tempatnya mewah, yang meja kursinya terbuat dari meja makannya terbuat dari pualam, gak tertarik ya. Dia akan cepat menemukan sampah, karena lalat disetting untuk sesuatu yang jorok. Ya. Nah, kita anak Tuhan harus seperti dikatakan Tuhan, bertekun. Lalu pikiran kita adalah pikiran Kristus, dan apa yang harus kita pikirkan adalah tadi itu sesuatu yang baik, semua yang benar. Kalau ada cerita-cerita yang nggak benar, tutup aja telinganya, karena nggak penting. Yang penting itu sesuatu yang baik, semua yang manis. Dan orang benar itu cepat sekali melupakan kesalahan orang lain. Banyak kesalahan yang dibuat, tetapi yang diingatnya ada sesuatu yang baik. Oh ya, kasihan ya, dia itu punya anak yang banyak, dia ini alah, kemarin itu mungkin dia hanya gilang saja. Tetapi orang yang seperti lalat, dia menemukan yang baik. 1000 kali kita berbuat kebaikan, sekali saja melakukan kesalahan, dia diingat apanya? Kesalahannya. Tiap kali dia pinjam, kita kasih, terus minta kasih, kita menolong dan sebagainya. Sekali saja kita lalai melakukannya, atau kita menolak dia, atau merasa tidak diperhatikan, dia akan kecewa dan marah. Diingat seumur hidup. Pada waktu aku mengalami ini, di mana kamu? Waduh, lah sebelumnya apa? Naluri lebah hanya menemukan bunga. Lalat tidak tertarik pada harum dan keindahan bunga. Alhasil, lebah kaya akan madu, kaya akan manfaat, sedangkan lalat kaya akan kuman penyakit. Ya, sekali lagi, karena orang jahat tidak tertarik pada hal yang baik, dan orang yang baik tidak tertarik pada hal yang jahat. Ya, kita ini orang-orang kudus, jadi harus bertekun. Tekun itu penting, karena akan bisa mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Kita harus mengeluarkan buah yang matang, yang enak, yang dapat dinikmati oleh orang sekitar kita. Jangan apa yang kita katakan itu selalu sesuatu yang buruk, yang menyakiti, yang membuat orang tidak damai sejahtera. Lakukan sesuatu yang baik, seperti tujuan Yesus menciptakan kita. Allah menciptakan kita untuk sesuatu yang baik. Keluarkan buah yang matang, yang manis, yang enak dinikmati, ya, supaya kita menjadi sempurna, utuh, dan tidak kekurangan satu apapun. Dan jangan khawatir, asalnya ketekunan itu, sumbernya itu dari Allah, yang akan memampukan kita untuk bertekun, memberikan kita kekuatan untuk melampaui semua ujian terhadap iman kita. Bukan percobaan yang konyol ya, bukan ini karena kesalahan kita, tetapi karena ujian terhadap iman. Ya, puji Tuhan ya. Jangan takut, jangan khawatir. Kalau kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh dan kita memiliki mata lebah, memiliki pikiran Kristus, kita akan mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Amin. Itu yang bisa saya bagikan. Saya serahkan kembali kepada Bapak Gembala, mungkin untuk bisa menambahkan. Tuhan, haleluya. Mau tetap tekun sampai Tuhan datang. Amin. Kita
Pagi-pagi saya undang pemain musik soliter singer ke depan. Untuk mau berhasil diperlukan ketekunan, dan proses ketekunan itu terus menerus dan terus menerus. Yesus. Kita memujikan Allah yang setia, karena Allah yang sebagai panter kita, Dia setia, Dia selalu setia, Dia tekun untuk menjaga. Kita ada pagi hari ini, apa balasan kita? Selain menyembah Tuhan, selain memuji Tuhan, tidak ada kata lain, kita hanya berkata thanks God. Mungkin kita masih berdoa, mungkin kita masih berjuang untuk mendapatkan cita-cita, untuk meraih apa yang kita inginkan. Itu perlu ketekunan, perlu daya upaya terus menerus untuk mencapai goal, untuk mencapai tujuan hidup. Amin. Syukur. Memulihkan setiap anak-anakmu. Amin, amin, amin. Ya Tuhan. Nah Tuhan, kami menaruh hidup kami
bagian ini. Terlalu besar kasih-Nya, terlalu luar biasa penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Apakah kita terus mau setia? Apakah kita mau tekun sampai pada akhirnya? Bisa kita bersyukur dengan apapun yang kita berikan? Apa balasan kita? Terima kasih. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Kami menyembahmu baik Tuhan, Engkau luar biasa. Tugas kami hanya menyembahmu Tuhan. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur. Ini hidup kami Tuhan Yesus. Yes. Terima kasih Tuhan. Kau gunung batu kami Tuhan, Kau perlindungan kami. Dengan kehidupan kami Tuhan, kami akan terus bertekun karena Kau bersumber pengharapan kami, dan Kau bersumber keselamatan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ini aku Tuhan. Dengan segala keberadaan kami mau setia, kami mau tekun, mau ikut Tuhan sampai pada akhirnya. Kami mau mempertahankan iman kami. Silakan Bapak Ibu berdoa. Bapak, ampuni kami kalau kami seringkali tidak berdoa. Seringkali kami malas meninggalkan jam-jam doa kami Tuhan. Seringkali kami tidak membaca Alkitab, seringkali kami tidak mendengarkan suara-Mu. Kami lebih sering mendengarkan kata orang, kami sering mendengarkan apa kata televisi, kami sering mendengarkan apa kata gosip, apa kata media sosial, dan kami kurang mendengarkan apa kata-Mu Tuhan. Ampuni kami, ampuni kami. Biarlah kami terus bertekun, hingga pada akhirnya kami menerima mahkota kemuliaan yang daripada-Mu Tuhan, sehingga jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Terima kasih Bapak, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, hanya memberkati dengan hikmat yang daripada Allah, kami apa yang dipekerjakan sehingga bukan berhasil yang memelihara hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Jadikan kami semua tanah hati kami yang subur untuk benih firman-Mu, sehingga kami kedapatan iman yang ada pada kami saat Engkau datang yang kedua kali. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur.
Haleluya. Oh Bapa kami yang baik, dan kami semua adalah anak-Mu, anak-anak tebusan-Mu, karena Engkau sudah mati bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menjadi warga kerajaan surga, dan kami punya hidup, yaitu hidup yang berkelimpahan di dalam Tuhan. Jadilah kehendak-Mu Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing, kehidupan setiap jemaat. Kau sendiri yang memberkati, sehingga setiap rumah tangga, setiap pribadi diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kekuatan, kesehatan, hikmat, akal budi, rezeki, makanan yang daripada-Mu Tuhan yang menyediakan. Karena Allah kami adalah Allah yang Yesus yang menyediakan segala sesuatu. Memberkati Tuhan setiap anak-Mu yang sudah berikan persembahan perpuluhan Tuhan, yang sudah setia beribadah, Kau yang memberkati. Dan juga orang lain yang sudah melayani Tuhan, para petugas, Tuhan yang memberkati. Upah yang daripada-Mu tidak akan pernah terlambat, dan Tuhan, mata Tuhan tertuju pada orang. Terima kasih Bapa, terima kasih Kau yang memberkati baik jemaat sekolah minggu, jemaat pemuda, jemaat umum dewasa, maupun yang sudah lanjut usia. Tuhan, Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Engkau baik. Kiranya berkat dari Allah Bapa di surga yang begitu mengasihi kami, dan juga di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan kami satu-satunya setelah persekutuan Allah Roh Kudus, kiranya memberkati, menyertai, melindungi jemaat-Mu mulai siang hari ini sampai malam petang. Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus yang percaya katakan amin. Selamat hari